Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, berikut ini Pak Widi akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat PowerPoint sebagai media interaktif yang sederhana. Oke, nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun atau mengisi menu-menu per slide-nya. Nah, jadi di sini ada menu awal, ya, ada menu awal. Ini ada cover dari Van Ectoderm misalnya. Kemudian di depan Pak Widi akan berikan menu-menu. Ada menu petunjuk, menu materi, menu kuis, menu rangkuman, gitu ya. Nah, nanti pada saat penugasan, kalian bebas menentukan menunya, namun minimal harus ada 4 menu ini. Misalnya kalau kalian kasih tentang pengembang atau guru, ya isinya foto kalian atau apa, monggo silahkan. Kemudian misalnya ada daftar pustaka, misalnya, monggo silahkan, nggak apa-apa. Ya, jadi minimal ada 4 tombol ini di tugas yang harus kalian kerjakan nanti, gitu. Ya, nah seperti yang Pak Widi katakan tadi, langkah pertama kalian harus menyusun semuanya dulu. Misalnya, ini cover, kemudian petunjuk. Nah, petunjuk itu apa aja yang harus dilakukan, ya. Minimal seperti ini. Kalau kalian punya inovasi lagi, monggo silahkan. Kemudian materi satu, materi 2, kemudian nanti ada kuis, ya, kuis satu, kuis 2, meskipun sama. Ini Pak Widi hanya kasih contoh ya. Kemudian rangkuman. Nah, jadi intinya kalian harus mengemasnya terlebih dahulu, ya, apa-apa aja yang nantinya kita linkkan. Nah, ini juga membutuhkan banyak waktu ya, gitu. Oke, ini menu awal ada 4 tombol. Slide kedua isinya petunjuk nanti Pak Widi berikan petunjuk di sini ya. Kemudian materi isinya materi. Kemudian karena materinya banyak ya nggak mungkin dong materi itu hanya satu slide. Makanya di sini Pak Widi kasih tombol brief sama next. Kemudian di sini kasih halaman ya. Kalau halamannya 4, totalnya ya dikasih 1/4 sampai nanti 2/4, 3/4, 4/4. Kenapa? Karena ini berfungsi sebagai penunjuk bahwasanya materi ini ada 4 slide kayak gitu. Ya, biar tidak bingung. Karena Pak Widi cuma mencontohkan dan hanya 2 slide, makanya Pak Widi tulis 1/2, slide berikutnya 2/2 kayak gitu. Oke? Paham ya? Intinya isinya materi. Dan Pak Widi karena hanya kasih contoh, jadi materinya Pak Widi ambil screenshotan saja. Kemudian ada menu kuis. Nah, di menu kuis ini nanti ada pertanyaan. Kemudian juga ada opsi-opsinya. Nah, opsinya bisa ada 5 ya. Minimal 5 deh. Nanti kalau kalian kan ngajarnya anak SMA tuh. Kalau SMA opsinya 5. Cuma Pak Widi karena contohin, jadi opsinya hanya 3 gitu ya. Kemudian nanti Pak Widi akan menyediakan atau kalian harus menyediakan emoticon. Ada emoticon yang menandakan itu benar, ada emoticon yang menandakan itu salah gitu. Kemudian juga ada brief sama next-nya sama dikasih halaman. Kalau ada 2, 1/2, kalau ada 3 ya 1/3 dan seterusnya. Ini juga sama ya. Kemudian nanti ada menu rangkuman. Kalau rangkuman ya rangkuman aja kayak gitu ya. Jadi bisa satu slide gitu, nggak harus banyak slide karena ya hanya rangkuman gitu. Nah, setelah semua opsi ini selesai, nah maka kita akan mulai melingkan ya, mengelingkan dari slide satu ke tombol ataupun tombol ke slide berikutnya gitu. Oke, kita mulai dari cover dulu deh. Nah, di cover ini nanti ada 4 tombol. Nah, bagaimana caranya agar tombol ini kalau dipencet bisa menuju ke slide yang diinginkan gitu. Nah, caranya adalah klik tombol ini ya. Saya rasa kalau buat gini bisa ya. Oh iya, jangan lupa PowerPoint yang harus kalian buat itu adalah PowerPoint yang menarik. Dari segi font, dari segi penampilan, dan seterusnya. Intinya minimal Pak Widi ini jelek banget buatnya. Kalian harus lebih bagus pokoknya. Ya, kalian kan sudah belajar tuh pakai desain grafis yang lain-lain ya. Insya Allah kalian pasti bisa. Oke, nah misalnya lanjut ya ke materi petunjuk. Nah, ini ada tombol petunjuk bagaimana caranya agar bisa ngelink ke slide 2 gitu. Caranya adalah klik ini, kemudian ke menu insert, hyperlink. Nah, di hyperlink nanti kalian ada pilihan, ada di luar slide ini, atau di dalam slide ini, atau membuat slide baru, atau dari email gitu. Kalian pilih yang place in this document. Jadi, letakkan di dalam dokumen ini. Nah, kalau tombol tadi dipencet, akan muncul ke, nah, mau muncul ke slide mana?
Misalnya slide petunjuk ya petunjuk berarti slide 2. Klik OK. Gitu. Ya. Kalau materi berarti klik materi, hyperlink, kemudian klik materi. Klik OK. Kuis berarti klik hyperlink, kuis. Slide berapa? Oh, kuis. Klik OK. Rangkuman berarti klik hyperlink, rangkumannya di slide 7 ya. Klik OK. Nah, udah selesai deh. Nah, jadi coba yuk kita pastikan. Klik petunjuk. Nah, masuknya ke petunjuk. Gitu ya. Coba lagi. Klik kuis. Nah, masuknya ke kuis. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Intinya 4 tombol ini sudah bisa ngelink ke slide-slide yang kita inginkan. Gitu. Kemudian, kita perlu membuat tombol home. Ini tombol home namanya. Agar kalau sudah selesai memasuki slide ini, kita bisa kembali ke slide awal. Gitu, ya. Jadi misalnya gini, ya Pak Widi slideshow, kemudian Pak Widi ke kuis. Nah, setelah ke kuis, nah di sini Pak Widi pengen kembali lagi ke menu yang awal, gitu loh. Nah, kalau nggak ada menu home, kita nggak bisa kembali. Gitu. Makanya kita perlu yang namanya menu home. Nah, menu home itu pertama kita harus punya simbol. Pak Widi download di Google nih simbol di PNG-in gitu ya. Ini simbolnya. Nah, Pak Widi akan menggunakan tombol ini untuk kembali ke menu awal. Nah, caranya adalah klik tombol ini sama hyperlink. Dia nanti akan masuk ke slide pertama. Gitu. Baru klik OK. Coba ya. Klik ini, nah dia kembali ke sini. Klik petunjuk, klik ini, klik, 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 dan seterusnya, gitu ya. Nah, Pak Widi kan membutuhkan slide ini, ya, membutuhkan home ini di semua tombol. Di semua slide maksud Pak Widi. Nah, jadi kalau pengen masuki slide ini di semua, maksudnya ingin ini ada di semua slide, jadi kita tinggal copy aja, klik kanan copy, paste, 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 paste. Pak, kalau dipindah apakah hyperlinknya tidak akan berubah? Kita cek aja. Klik tombol ini, hyperlink. Ternyata dia tetap ada di slide 1. Kecuali Windows yang rada-rada lama itu biasanya pindah. Gitu. Tapi kalau Windowsnya sekarang enggak. Maksudnya Office ya. Maksud Pak Widi Office yang lama itu biasanya pindah. Tapi kalau yang baru enggak. Gitu ya. Jadi ini tetap menjadi di home. Yuk kita coba lagi di awal. Slideshow, klik ini, balik. Klik ini, balik. Klik ini, balik. Klik ini, balik. Sudah berhasil anak-anak sekalian. Oke, sudah berhasil ya. Oke, berikutnya. Kalau di sini kan tidak ada next-next-nya karena dia hanya satu halaman. Kemudian kalau di sini apa, Pak? Nah, kalau di sini karena ada beberapa materi, maka tombol Prev dan Start ini perlu diaktifkan. Karena ini slide pertama, kalian bisa menghapus ini. Karena dia nggak akan muncul atau bisa dipertahankan, tapi dia tidak akan berfungsi. Gitu ya. Yang berfungsi hanya ini. Ya. Misalnya Pak Widi hapus saja deh biar tidak memecah fokus misalnya. Klik ini, ya ini kalau dipencet hyperlink, ya dia akan maju ke slide berikutnya, yakni slide nomor 4. Klik OK. Nah, selesai. Kemudian kalau yang ini, kebalikannya. Ini nggak ada. Ya kan? Ini, kalau dipencet, nanti akan ke slide 3. Klik OK. Oke, kita coba. Slide. Next. 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 Dan seterusnya. Paham ya? Nah, itu juga akan berlaku di slide ini. Oke. Ini, hyperlink. Kemudian ke slide berapa? 6 ya. Oke. Kemudian yang ini kembalikannya. Ini dihapus. Ini hyperlink ke slide 5. Klik OK. Nah, udah jadi nih ya. Udah jadi deh, kita coba ya. Klik petunjuk, balik, materi, next, next, next gitu ya. Balik lagi, kuis, balik, balik, balik. Kemudian rangkuman ini aja balik. Nah, paham ya anak-anak sekalian?
Insya Allah paham. Nah, kemudian Pak, ini fungsinya emot-emot ini apa sih? Nah, fungsi emot-emot ini adalah seperti ini. Coba ya, Pak Widi slide. Oke, kemudian ini ada pertanyaan nih. Berikut yang merupakan turunan dari ectoderm misalnya. Apakah epidermis kulit? Pak Widi cek. Nah, berarti benar. Kalau Pak pilih-pilih B, salah ternyata. Kalau pilih C, benar. Nah, nanti Pak Widi berharap kalian bisa membuat fitur kuis ini agar anak didik kalian bisa menguji coba pengetahuan setelah dia membahas tentang materi. Seperti itu. Oke? Nah, Pak, bagaimana caranya? Oke. Em, caranya adalah pertama, ya, kalian harus menyediakan emoticon ini dulu semuanya. Gitu. Ya, emoticon ini disediakan semua. Maksudnya emoticon ini disediakan, soalnya disediakan, ininya juga. Gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih. Ada opsi. Kalau pertanyaan tidak dikasih efek apa-apa. Kalau opsi yang kita kasih perlakuan. Caranya adalah klik efeknya. Kemudian sebentar. Ini kalau kita klik ya, klik ini nanti ada klik drawing tool, kemudian kalian pilih selection panel. Nah, di selection panel ini ya muncul di sini. Awalnya kalau dia baru dia tulisannya bukan opsi A. Ini opsi A karena Pak Widi ganti nama ya. Jadi nanti kalau klik ini ya, kita ganti namanya. Opsi A misalnya. Kemudian ini, nah ini awal-awal biasanya namanya itu ini. Rounded rectangle ini ya. Tapi agar mempermudah kita harus ubah namanya. Ini opsi A, nanti ini opsi B ya. Ini kan dikasih ganti dulu namanya biar mudah kita nantinya opsi B. Dan ini opsi C udah benar gitu. Oke, setelah dikasih nama, udah benar nih opsi-opsinya, baru kita menggunakan emoticonnya. Nah, ini ada emoticon nih. Nah, emoticon ini kemudian kita pencet animation. Setelah pencet animation, kalian klik yang animation pointer. Salah bukan. Animation panel. Nah, ini udah Pak Widi kasih animasi. Cuma Pak Widi akan menghapus semuanya dulu untuk mengajari kalian. Oke? Oke, kembali lagi. Klik bagian emoticonnya. Kemudian klik animation. Kemudian add animation. Kita pilih opsi zoom dulu. Set. Gitu ya. Kemudian agar mempermudah kita klik animation panel. Nah, jadi emoticon ini sudah punya efek muncul dan dia ngezoom gitu. Kemudian kita tambahin efeknya yang zoom juga tapi yang keluar gitu ya. Nah, kemudian klik bagian ini, kemudian kita klik, ya intinya dia sudah opsi muncul, opsi keluar. Nah, setelah kita punya opsi muncul, opsi keluar, klik bagian ini lagi. Kemudian kita pencet trigger. Ya, klik trigger. Nah, trigger ini on, klik off. Nah, dia akan muncul ya pada opsi A. Nah, jadi trigger opsi A dia akan punya animasi ini gitu. Namun tetap kita perlu mengemasnya ini dulu ya. Jadi dia jika diklik maka dia akan muncul. Kemudian kita opsi ini kita ganti ke start after previous. Kemudian agar dia agak lama dikit gitu munculnya ya. Agak lama dikit munculnya. Maksudnya agak lama dikit terus dia itu pergi, maksudnya dia exit gitu. Kita aturnya di sini. Nah, kita perpanjang masa exitnya, kemudian kita agak mundurin sekitar satu ketukan ya, 1 detik. Gitu ya, seperti ini. Udah selesai. Gitu. Ya. Jadi trigger A punya emot ini nantinya gitu. Kemudian kita ke B sekarang. Ya, kalau B kan salah tuh. B, kemudian add animation muncul. Kemudian nanti ditambah add animation lagi, zoom, maksudnya exit ya. Kemudian sama after previous, kemudian kita agak jarakin sekitar 1 detik, kemudian agak diperpanjang ya seperti yang atas gitu. Salah kepanjangan. Oke, kemudian Pak ini kan udah dipakai, bisa dipakai lagi nggak Pak? Bisa ya. Caranya adalah klik ini.
Kemudian kita klik trigger one off. Oh ya, Pak Widi lupa. Yang ini belum di-triggerin ya, ini trigger click off opsi B ya. Ini opsi A, opsi B. Kalau yang ini kan juga yang C bener ya. Jadi Pak Widi pengen memasukkan ini juga di opsi C. Caranya ya sama, klik trigger, click off opsi C. Salah. Sebentar. Nah, kita harus buat animasi ini dulu lagi. Ya, jadi ini add animation zoom. Gitu. Ya. Kemudian add animation lagi out. Kemudian ini di-triggerin opsi C. Nah, dia udah masuk ke opsi C. Nah, ini ketinggalan. Kita geret, masukin ke opsi C. Nah, bisa kan? Kemudian sama, after previous. Kemudian kita klik agak panjang. Ininya satu ya gini, kemudian terus gini. Udah jadi deh. Nah, jadi ketiga opsi ini sudah punya trigger. Kemudian Pak Widi pengen ngasih efek suara pada saat dia dipencet. Nah, caranya adalah klik kanan, efek option. Nah, ini kan sound. Soundnya adalah applause, tepuk tangan. Nah, kan? Kemudian sama yang di sini yang C ya, tepuk tangan juga. Efek option, applause. Oke. Kemudian yang sedih ini tadi Pak Widi kasih efek option apa ya, lupa. Soundnya itu Pak Widi tadi lupa apa ya? Whoosh kayaknya. Oh bukan. Sebentar Pak Widi coba intip dulu yang di slide 2 karena sudah ada ya. Opsi B, coba Pak Widi cek efek soundnya. Explosion guys. Oke, yang ini berarti dikasih klik effect explosion. Oke. Nah, udah selesai tuh. Ya, jadi begitu anak-anak caranya. Jangan lupa ya, kalau kalian bingung, setel lagi videonya Pak Widi ini. Pasti bisa. Oke? Intinya nggak mau Pak Widi nggak mau ada yang salah-salah lagi kayak elektron kemarin udah diajarin salah-salah aja ada yang salah, oke? Kalian saya rasa pasti bisa. Oke, karena ini sudah selesai, yang ini juga udah Pak Widi editing tadi ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semuanya. Kita slideshow. Petunjuk. Balik. Materi. Next. Balik. Quiz. B. Salah. C. Next. Kemudian muskulit. Salah. Sesarik. Oh ini kok nggak muncul ya. Oke, balik lagi. Home. Rangkuman. Selesai. Nah, anak-anak selesai di sampai sini. Nah, kemudian ada beberapa catatan yang harus kalian ingat. Nah, oh iya Pak, ini kan dipencet muncul ke sini. Pak, gimana kalau saya kan mencetnya di sini? Nah, kok dia bisa nge-next, Pak? Mencet di sini loh. Kok dia bisa nge-next, Pak? Klik lagi di sini. Kok dia bisa nge-next, Pak? Nah, ini dia yang hati-hati. Setelah kalian mengemas PowerPoint kalian semuanya, ya, kalian perlu control all. Nah, atau semuanya ditandai ya. Klik ini, shift sampai sini. Nah, kemudian kalian ke menu transition. Di sini one mouse kliknya dihapus. Centangnya dihapus. Nah, ini kalau dicentang berarti one mouse click, jadi satu kali klik dia bakal nge-next gitu maksudnya. Jadi kalau kita hapus centangnya, meskipun kalian ngeklik di mana-mana, dia tidak akan muncul nih. Misalnya Pak Widi ngeklik di sini. Dia nggak akan bisa. Dia akan ngeklik bisa kalau dia di tombol yang sudah kita hyperlink. Tandanya hyperlink ada muncul tangan seperti ini. Klik materi. Nah, ini Pak Widi ngeklik nggak? Dia nggak akan nge-next gitu. Kecuali Pak Widi nge-nextnya ini. Nge-nextnya ini. Nge-nextnya ini. Nah, gitu ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, kemudian Pak Widi perlu menyampaikan kalian harus membuat tombol exit. Nah, tombol exit seperti ini, ya. Ini Pak Widi buat dengan cara insert, shape, kemudian yang ini, ya. Gini, intinya wes nanti kalian buat sendiri ya, pasti bisa. Gini misalnya. Ya, intinya nanti buat sendiri. Nah, kemudian ini ya, ini akan ngefek kalau ya, kalau ini kalau dipencet dia akan keluar atau end show.
gitu. Nah, cuma di sini kita nggak bisa menggunakan opsi yang hyperlink karena hyperlinknya dia nggak akan bisa. Dia kan kalau diklik bakal kemana? Dia kan end, bukan ke slide. Nah, caranya adalah ini diklik, kemudian action. Action, kemudian hyperlink to. Nah, hyperlink to end show. Oke, nah jadi kalau ini diklik, dia bakal nge-end show. Ya, ini klik action, pilih yang hyperlink to, end show. Pilih yang end show. Klik end show. Selesai. Oke. Nah, tombol ini kita copy pastekan di seluruh slide agar tiap orang bisa kalau kita udah masuk menu terus kemudian pengen keluar langsung keluar aja kayak gitu. Nah, Pak Widi kenapa ngepastenya sekarang agar dia sudah punya action dulu. Kalau Pak Widi buat satu-satu dulu di sini nanti bakal kelamaan nge-action satu-satu dong. Nah, jadi kalau kita sudah nge-actionin tinggal copy paste aja. Gitu ya. Udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal menyimpannya dalam bentuk PowerPoint show. Tahu kan caranya? Klik Save As, Browse, kemudian pilih yang PowerPoint show. Klik Save. Udah selesai. Kita cek ya. PowerPoint untuk tutorial yang show yang bentuknya seperti ini. Klik. Oke, ini Pak Widi klik ini, dia end show. Keluar kan? Kemudian Pak Widi klik lagi. Oke, sebentar. Ini malah jadi lemot ya. Petunjuk. Nah, Pak Widi klik di mana-mana nggak bisa. Kalau klik ini balik. Klik materi. Dan seterusnya balik. Oke. Nah, oke. Next, rangkuman. Oke. Klik. Ah, udah selesai. Udah selesai. Begitu ya anak-anak. Silakan ulangi lagi tutorial Pak Widi kalau kalian belum berhasil menghasilkan PowerPoint interaktif yang sederhana ini. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.